Ya. Jadi guys, ini apa ya? Saya katakan ya, ini beda dengan yang disampaikan dia gitu di Alkitab ini. Beda. Orang ini baik, udah dimusuhi sama Yahudi, tetap dia nolong. Ini bukan yang ditolong juga enggak, dengan cabut laporan, malah kemarin tuh melapor dan memprovokasi guys. Jadi apa ya? Saya miris nengoknya guys. Saya ngajarkan nih begini, tapi saya lakukan beda gitu guys. Ini apa maksudnya coba? Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sudah ia menyiraminya dengan minyak. Ingat ya, orang ini melakukan perbuatan, bukan berdoa. Ingat, orang ini bukan mendoakan saja. Dia nampak orang-orang itu begitu, lalu didoakan. Enggak, dia beraksi guys. Ya, dia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sudah ia menyirami dengan minyak anggur. Ini orang-orang Kristen ini apakah mereka melakukan aksi? Tidak, mereka berdoa. Terus orang itu nggak butuh doa kalian, tau nggak? Nggak butuh itu. Aksi seperti ini gitu. Buktikan ajaran kasih kalian gitu. Ini bukannya ajaran kasih. Udah tahu orang sakit jantung, masih juga nggak dicabut laporannya, guys. Luar biasa kan? Jadi kalau orang ini membantu dengan membalut luka-luka, menyiraminya dengan minyak anggur, bukan berdoa guys ya. Tapi malah orang Luis ini malah tidak mencabut laporan gitu. Dan terus menuntut untuk terus diteruskan apa namanya ke jalur hukum gitu. Jadi selagi ya, lupakan yang Luis ajarkan. Itu faktanya nggak begitu. Ya. Jadi ketika dia bawa ke kasus Ustadz Ridwan itu tidak sama dengan ini. Justru itu menunjukkan ya kita lihat ternyata itu cuma hanya dogma saja, hanya yang tertulis saja. Faktanya dia berbuat aniaya. Ya, dia menuduh Ustadz Ridwan itu penipu, pembohong. Ya kan suruh memprovokasi orang untuk nangkap, untuk dilaporkan polisi, guys. Ya kan ini bukan ajaran kasih loh. Jadi ini bertolak dengan yang diajarkan Yesus gitu. Makanya saya katakan ya, orang Katolik ini sebenarnya dia tidak mengikuti ajaran Yesus ya. Enggak. Dia mengikuti ajaran Paulus gitu, guys. Ya. Karena secara nggak sadar dia ketika orang ini beraksi untuk menolong, dia apa yang dilakukan dia coba? Tidak cabut laporan dan meneruskan itu sampai ke meja hukum coba. Luar biasa ini. Perbedaannya antara yang diajarkan dengan yang dilakukan. Dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari itu aku Jadi akan kalau ini dipraktekkan ya, kita mau lihat nih, apakah itu laporan cabut atau tidak. Kalau enggak berarti memang benar. Ini cuma lip service guys. Ya, orang itu begini begitu. Faktanya mereka tidak melakukan ini gitu kan. Mereka malah bertolak belakang ini. Mereka bukannya mengasihi, mereka malah mengompori mau lapor polisi guys gitu loh. Artinya waktu aku kembali. Dari sini kita lihat orang Yahudi membenci orang Samaria, tetapi ketika ada orang Yahudi yang kena rampok dan hampir mati, yang menolong justru orang Samaria yang dibencinya. Lalu apa sih sebenarnya relevansinya? Ini yang nolong Saudi siapa? Ya umat Islam, pengacara Muslim itu guys. Ya umat Islam nanti akan menolong dia gitu, ya memberikan kesaksian dan segala macamnya. Jadi kalau kisah tadi itu ya orang Yahudi membenci Samaria, tapi ditolong sama Samaria, ini terbalik Luis Prasetyo nih, ya. Jadi Ustaz ini anggaplah memusuhi Kristen, anggap, tapi sebenarnya tidak gitu. Dia hanya menyampaikan kebenaran. Ini bukannya tolong sama orang Kristen, ya udahlah nggak ditolong, dilaporkan polisi lagi, dikumpul-kumpul lagi, dikata penipu, pembohong lagi. Nah, luar biasa itu, ya keburukan yang tertimpa mereka timpakan kepada Ustaz Waloni gitu. Ya kan? Yang nolong siapa? Malah kaum muslimin. Jadi kalau kisahnya itu ya, kalau kisah tadi kita mau sesuaikan dengan sinkron dengan yang di sekarang adalah gini. Orang Yahudi membenci orang Samaria. Nah, karena hal itu orang Samaria melaporkan orang Yahudi ke polisi. Paham ya? Dan mengompori itu orang Yahudi itu pembohong, penipu. Lalu yang nolong siapa? Apakah orang Samaria ini? Tidak. Mereka sudah begitu, laporkan orang Yahudi ke polisi. Apa yang nolong siapa? Orang Yahudi lainnya. Imam tadi yang nolong guys. Paham ya? Jadi kisah tadi itu yang dibaca oleh Alkitab itu faktanya nggak begitu. Tapi seperti saya sampaikan tadi guys. Paham ya? Jadi yang nolong itu sebenarnya adalah bukan orang Samaria. Kalau di kisah nyatanya.
Oke lah di tulisan itu memang indah gitu kan. Yang di musuh itu menolong, bukan dengan doa ya, tapi nolong dengan real, ngasih obat dan segala macamnya. Tapi fakta yang terjadi bukan itu. Malah orang Yahudi tadi udahlah nggak ditolong sama orang Samaria, malah dilapor polisi, ya kan? Udah dirampok, lapor polisi lagi, kan dikompori itu penipu loh, penipu dia nggak perampok sebenarnya, dia dirampok gitu, luar biasa. Lalu nolong siapa? Yang nolong adalah orang imam Yahudi tadi gitu loh guys, sama kaum muslim gitu loh. Jadi paham ya bedanya ya antara yang diajarkan dengan yang dilakukan orang-orang Louis ini guys. Dengan Ustadz Yahya Waloni. Beliau sedang sakit posisinya. Dia juga suka memusuhi orang-orang Kristen. Sebagai orang Kristen, kita Sebenarnya bukan musuhi ya. Orang ketika menyampaikan kebenaran itu bukan musuhi. Contoh dulu ya, kayak Yesus misalnya, atau Nabi Muhammad itu menyampaikan kebenaran. Kan mereka dimusuhi. Yesus dimusuhi oleh Rabi Yahudi, Nabi Muhammad dimusuhi oleh kafir Quraisy. Kan sama-sama itu. Ya kan? Jadi kelihatannya mereka ini memusuhi gitu. Orang Yahudi kan menganggap Yesus memusuhi mereka. Orang kafir Quraisy menganggap Nabi Muhammad memusuhi mereka. Makanya mereka mesti balik gitu. Padahal faktanya nggak seperti itu gitu loh. harus seperti orang Samaria tadi. Yang mana kita harus mengasihi Yahya Waloni ini gitu. Nah, dengan apa? Dengan cabut laporannya. Ya, cabut laporannya ya nggak cukup guys. Kenapa? Karena mereka telah buat zalim sebelumnya. Mereka mengatakan mengompori, tangkap itu saya Waloni, laporkan polisi. Itu mengompori sebelumnya gitu kan. Jadi banyak salahnya sebenarnya guys. Apa yang dilakukan oleh Samaria tadi itu tidak ada sama sekali mereka praktekkan. Ya kan? Mereka bukan hanya tidak menolong ya, bukan hanya tidak cuma lewat aja, tapi mereka akan melaporkan ke polisi dan ngomong-ngomong udah mengatakan itu Ustadz ini penipu pembohong guys. Jadi beda guys. Jadi jauh panggang daripada api ya, itu faktanya. Kalau ada dokter-dokter Kristen, perawat Kristen, apoteker Kristen yang menangani sakitnya dari Ustadz Yahya Waloni, kalau bisa rawatlah dengan sebaik mungkin hingga ia sembuh dan pulih. Nah, jadi sebenarnya ya itu nggak perlu dikatakan. Itu kan adalah bentuk profesionalitas gitu. Saya misalnya kerja sebagai dokter atau perawat, kan? Saya tentu harus profesional. Meskipun yang saya rawat itu adalah orang jahat, saya tetap harus profesional. Itu pekerjaan saya dibayar di situ. Dokter, perawat itu kan dibayar gitu. Jadi mereka tuh nggak bisa kan kita bekerja profesional guys, nggak bisa pakai hati bekerja tuh. Bekerja tuh kan betul-betul masuk dalam hati, dalam hal nggak bisa emosi kan kita tahu kalau kerja tuh kan emosi tinggal di rumah gitu. Di masa rumah tangga lupakan gitu. Nggak boleh orang kerja tuh emosi-emosi gitu kan nggak boleh, harus tenang gitu. Apalagi ini merawat pasien. Jadi itu adalah bentuk keprofesionalisan gitu. Jadi Luis nggak perlu juga ngomong gitu ya, karena mereka tentu akan profesional, mereka digaji untuk itu gitu. Justru kalau mereka tidak melakukan itu, mereka tidak profesional dan mereka sudah berbuat tidak baik gitu. Menyalahgunakan wewenang ya, menyalahgunakan profesinya gitu. Karena kalau mereka profesional, mereka akan merawat dengan baik gitu, terlepas siapapun yang dirawatnya guys. Kita bisa mengasihinya dengan cara berbuat baik kepadanya. Itu adalah sesuatu yang sangat... Ya, berbuat baik dengan cara apa? Ya, dari awal Anda sudah berbuat tidak baik pada Ustadz Waloni dengan melaporkannya, memprovokasinya, mengatakan tidak tentang dirinya. Dari awal Anda sudah menzoliminya dari awal guys ya. Lalu sekarang mau mengatakan berbuat baik dengan cara apa? Satu caranya, cabut laporan. Ya, hentikan ini semua. Itu berbuat baik. Tapi kalau tidak, berarti Anda tidak berbuat baik, hanya lip service. Ya. Paling tidak aja, ayo kita berdoa gitu. Doa Anda tidak akan didengar, Luis. Ya, Tuhannya beda soalnya. Ya, Ustadz Waloni, kami menuhankan Allah ya, Tuhan yang menciptakan Tuhan kalian. Manusia kalian tuhankan, yaitu Yesus Nabi Isa. Nah, bagaimana bisa doa itu sampai, coba. Jadi bagaimana bisa Ustadz Waloni itu mengharapkan doa kalian? Dia tidak mengharapkan doa kalian. Dia mengharapkan doa kami, ya. Karena kami satu Tuhan dengan Dia. Tuhannya sama. Jadi doanya pasti sampai gitu, paham ya? Sama kayak misalnya gini, kita presiden kita Indonesia kan Jokowi misalnya. Nah, kita tuh mintanya kepada Jokowi, tapi kalian kan mintanya kepada selain Jokowi gitu. Ya mana bisa di approve, dia bukan presiden yang selain Jokowi gitu kan? Nah, itu logika seperti itu guys.
Tapi kalau mintanya pada Jokowi sama ya, apa besar peluang dikabulkan karena sama gitu. Jadi Ustaz Wan itu minta pada Allah, kita juga minta pada Allah sama guys. Kalau mereka malah minta pada Yesus, beda. Jadi gak guna doa kalian itu, gak guna ya. Tadi juga orang Samaria itu bukan berdoa guys, tapi langsung action gitu, yang memberikan obat dan segala macamnya. Tapi mereka itu harusnya cabut laporan itu, ya, bukan berdoa guys. Sangat penting teman-teman. Dan kita sebagai netizen, apa yang bisa kita lakukan sekarang? Yang bisa kita lakukan, kita berdoa supaya beliau sembuh. Berdoa supaya lebih sembuh gitu. Cabut laporan, ngerti nggak? Cabut laporan. Ini anak paham nggak? Logikanya main nggak sih? Ya, cabut laporannya sebenarnya nggak cukup loh. Karena Anda gagal laporan Anda telah membuat usahawan itu malah dijadikan tersangka gitu. Paham nggak orang ini? Ini mereka ini sudah berbuat jahat, berbuat zalim pada orang ini. Lalu mereka memakai ayat tadi gitu. Itu sebenarnya nggak cocok buat kalian ayat tadi itu, benar nggak cocok guys. Ya, ayat tadi itu bukan seperti kalian lakukan gitu. Orang itu menolong. Ini bukannya menolong, malah melaporkan ke polisi guys. Supaya beliau tidak lagi sakit, lewat dari masa kritisnya, dan kemudian bisa mempertanggungjawabkan juga apa yang telah dia lakukan, dan kemudian tentunya harus bertobat dari hal-hal yang mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan. Nah, tadi orang Samaria tuh ada nggak gitu ya? Orang Yahudi ini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, kan tidak, dilupakan sama orang Samaria tuh kan? Tolongnya tolong gitu guys. Ini sekali lagi beda loh guys ya. Orang Samaria itu tidak meminta orang Yahudi itu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ya. Padahal ini bukan apa yang minta pertanggungjawaban. Wong disampaikannya itu akidah Islam kok. Pertanggungjawabannya kepada Allah lah, kok pada kalian. Dia menyampaikan tentang Islam, bahwa Islam itu salib itu haram, ya, Yesus Nabi, babi itu haram. Coba. Jadi sekali lagi ya, pertanggungjawabannya itu bukan pada kalian, tapi kepada Allah gitu. Karena Allah yang menyampaikan itu firman-Nya gitu, bukan firman kalian gitu. yang buruk itu. Tapi intinya teman-teman, mari kita mengasihi sesama, bukan hanya mereka yang berbuat baik kepada kita. Ya, bohong ya. Ini bohong guys. Mereka tidak mengasihi tapi mereka lapor polisi. Jadi orang itu sakit jantung itu gara-gara mereka. Sakit jantung, tersangka, itu gara-gara orang ini. Jadi provokasi Luis berhasil ya. Dan pelaporan itu berhasil. Jadi bukan sekali aja usaha ini dilaporin, dari dulu lagi dilaporin terus, besok lagi dilaporin. Jadi mereka ini sistemnya melapor aja guys. Apa itu yang kasih gitu, ya? Orang kan sebenarnya memaafkan. Udah maafkan, biarin deh gitu. Tanpa pikiran kasih pipi kiri. Bahkan tanpa pikiran nih pipi kiri nih, tampar balik gitu. Ini bukannya malah ngasih pipi kiri, malah melaporkan guys. Berkali-kali gitu, dikompor-kompori lagi. Harusnya tangkap gitu kan? Apa coba? Kita, tapi juga kepada mereka yang bahkan membenci kita. Ya, mudah-mudahan renungan kita malam hari ini berguna buat kita juga, dan mari kita terapkan kasih seperti Yesus juga sudah mengasihi. Kasih dari Hong Kong. Ya, terapkan kasih apanya? Apakah mengasihi dengan melaporkan ke polisi? Apa mengasihi dengan mengatakan itu penipu, pembohong? Ini bukan ajaran kasih yang dari Luisnya guys ya. Sekali lagi katakan dia cuma lip service ya, gak usah percaya ya. Kita nggak butuh doa dia, nggak butuh, Tuhannya beda ya. Yang dibutuhkan adalah cabut laporannya ya. Dan itu pun nggak cukup juga, karena orang Samaria tadi tidak pernah menzolimi sebelumnya kan, sampai akhir dari awal sampai akhir tidak pernah menzolimi. Ini sudah zolimi di awal dengan dilaporkan dengan berkali-kali, bahkan kan dikatakan lagi fitnah, lagi penipu, pembohong segala macamnya. Lalu nggak pernah cabut laporan, ya sudah komplit. Udah apapun kezolimannya gitu guys. Jadi apa yang mereka lakukan ini adalah contoh fakta kalau ajarannya itu cuma di kertas, dari mereka praktekkan. Mereka mengajak praktekkan ini, fakta mereka dilakukannya gitu guys. Oke, jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.